Program linear matematika wajib kelas 11. Program linear adalah salah satu metode dalam menentukan solusi optimal dari suatu permasalahan linear. Dalam persoalan linear, terdapat fungsi linear atau fungsi objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan sistem pertidaksamaan linear. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyelesaikan program linear. Langkah yang pertama yaitu menentukan model matematika. Model matematika terdiri dari fungsi kendala dan fungsi objektif. Fungsi kendala berupa sistem pertidaksamaan linear sesuai dengan soal, sedangkan fungsi objektif menjelaskan tujuan atau meminimumkan dan memaksimumkan. Yang kedua adalah menggambar dan mengarsir grafik sesuai model matematika. Grafik yang digambarkan adalah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear model matematika. Yang ketiga adalah menentukan titik pojok. Titik pojok adalah titik potong garis dengan garis atau garis dengan titik koordinat pada daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya adalah menentukan nilai maksimum atau minimum. Nilai maksimum atau minimum adalah nilai fungsi objektif yang terbesar atau terkecil dari titik pada daerah himpunan penyelesaian. Secara umum, nilai ini diperoleh dari titik pojok. Contoh soal cerita program linear. Diketahui, luas lahan parkir di sebuah tempat hiburan adalah 360 meter persegi. Sebuah mobil dan bus masing-masing membutuhkan lahan 6 meter persegi dan 24 meter persegi. Daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Tentukan jumlah maksimum yang diterima tukang parkir jika biaya parkir mobil Rp2.000 dan bis Rp3.000. Dari soal tersebut dapat dibuat permisalan, yaitu misalnya mobilnya adalah X, bisnya adalah Y, dan B-nya adalah Z. Nah, didapatkan model matematika seperti 6X ditambah 24Y kurang dari sama dengan 360. Persamaan ini bisa disederhanakan dibagi 6 menjadi X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, diketahui daerah parkir itu tidak dapat memuat lebih dari 30 kendaraan. Berarti, mobil dan bis itu kapasitasnya tidak lebih dari 30. Maka, persamaan linearnya yang kedua yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 30. Untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, kita membuat titik potong dari kedua persamaan tersebut. Di sini sudah ada tabelnya. Jika kita misalkan X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah Y kurang dari sama dengan 60 dibagi 4, yaitu 15. Maka X dan Y-nya 0,15. Selanjutnya, kita misalkan Y-nya adalah 0. Jadi X ditambah 4 kali 0 adalah 0, jadi X-nya adalah 60. Nah, untuk X dan Y-nya adalah 60,0. Untuk persamaan yang kedua, sama seperti persamaan 1, X-nya adalah 0, maka Y-nya adalah 30. Jika Y-nya 0, maka X-nya adalah 30. Jadi X dan Y-nya adalah 0,30 dan 30,0. Selanjutnya adalah menentukan titik potongnya, yaitu titik 0,0. Kita masukkan persamaan 1, X plus 4Y kurang dari sama dengan 60. Jadinya X-nya 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari sama dengan 60. Maka 0 ditambah 0, hasilnya 0 kurang dari sama dengan 60. Maka 0 kurang dari sama dengan 60 ini hasilnya adalah benar. Persamaan yang kedua sama di titik 0,0 juga, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 30.
0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 30. Maka 0 kurang dari sama dengan 30 hasilnya adalah benar. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari soal tadi. Pertama, buat titik di sumbu Y, yaitu ada titik 0,15 dan ada titik 0,30. Selanjutnya di titik X ada titik 60,0 dan titik 30,0. Selanjutnya kita sambungkan saja, kita tarik garis. Yang pertama yaitu ada persamaan 0,15 dan 60,0. Di sini garisnya ditarik. Dan ada persamaan yang kedua yaitu di titik 0,30 dan 30,0. Tarik garis. Nah, selanjutnya kita membuat daerah arsiran. Tadi kita sudah membuktikan bahwa persamaan pertama 0 kurang dari sama dengan 60 adalah benar, maka arsirannya mendekati titik 0,0, berarti arsirannya adalah ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk garis yang kedua, tadi sudah kita hitung bahwa 0 kurang dari sama dengan 30 itu benar, maka arsirannya sama seperti tadi, yaitu mendekati titik 0,0. Di sini terlihat bahwa ada suatu bagian yang terlewati oleh dua arsiran. Nah, daerah yang inilah yang disebut daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Untuk mengetahui jumlah maksimumnya, kita harus mengeliminasi kedua persamaan yang tadi. Langsung saja kita tulis X plus 4Y sama dengan 60, dan yang kedua X plus Y sama dengan 30. Nah, supaya X-nya hilang, maka persamaan ini kita kurangkan. X dikurangi X habis, maka kita coret. 4Y dikurangi Y hasilnya 3Y. Kemudian 60 dikurangi 30 adalah 30. Y-nya sama dengan 30 dibagi 3. 30 dibagi 3 adalah 10. Maka Y-nya adalah 10. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, nilai Y-nya ini kita substitusikan menjadi X ditambah Y-nya adalah 10 sama dengan 30. X-nya sama dengan 30, pindah ruas, jadi min 10. 30 min 10 adalah 20, jadi nilai X-nya adalah 20. Dan kita bisa mengetahui bahwa titik pojoknya adalah di titik 20,10. 20,10 ada di titik ini. Jadi, kita bisa menghitung nilai maksimumnya dari titik-titik yang ada dalam DHP ini. Langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai maksimum dari titik-titik yang dilalui dalam DHP tadi. Yang pertama ada titik 0,15. Harga tiket mobilnya itu adalah 2000, jadi kita tulisnya 2000X. X-nya itu adalah 0, jadi kita tulis 2000 dikali 0. Kemudian tadi ditambah harga parkir bisnya itu adalah 3000. Jadi 3000Y, maka kita tulis 3000 dikali 15. 2000 kali 00, 3000 kali 15 hasilnya 45000. Selanjutnya yang kedua ada titik 20,10. Sama seperti tadi, 2000 kita kalikan X. X-nya itu adalah 20 ditambah 3000 dikalikan Y, Y-nya adalah 10, maka hasilnya 2000 kali 20 40.000 ditambah 3000 kali 10 30.000, hasilnya 70.000. Selanjutnya di titik 30,0 kita tulis 2000 dikali X-nya itu adalah 30 ditambah
3000 dikali Y, Y-nya adalah 0. Maka 2000 kali 30, 60.000 ditambah 3000 kali 00 hasilnya 60.000. Jadi nilai maksimumnya atau nilai yang paling besarnya adalah 70.000. Lanjut, nomor 2, ada soal. Seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk A mengandung 30 gram fosfor dan 20 gram nitrogen per bungkus. Pupuk B mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Sebungkus pupuk A harganya Rp17.500 dan pupuk B harganya Rp14.500. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan. Yang pertama yang harus kita lakukan membuat permisalan. Misalnya pupuk fosfornya itu adalah X, kemudian pupuk nitrogennya itu adalah Y, dan biayanya adalah Z. Dikelompokkan fosfornya yaitu pupuk A dan B ada 30 fosfor, jadi 30X, dan 20 fosfor yaitu 20Y. Karena ini sekurang-kurangnya, maka lebih dari sama dengan 600. Pertidaksamaan ini nilainya masih terlalu besar, maka ini bisa kita bagi 10. 30 dibagi 10 hasilnya 3, ditambah 20 dibagi 10 itu 2, lebih dari sama dengan 600 dibagi 10, 60. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, kita kelompokkan yang nitrogennya. Tertera 30 nitrogen, berarti 30X, plus 40 gram nitrogen, jadi 40Y. Nah, kemudian sekurang-kurangnya ini adalah 720 gram, jadi lebih dari sama dengan 720. Persamaan ini juga masih terlalu besar, maka kita bagi 10 terlebih dahulu. Jadinya 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 72. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Selanjutnya, di situ tertera ada harganya. Kita misalkan tadi biaya adalah Z, jadi yang ditanyakan adalah biaya minimum, jadi kita tulis Z minimum. Z minimumnya adalah harga untuk pupuk A-nya itu 17.500, jadi 17.500X plus pupuk B-nya itu 14.500, jadi plus 14.500Y. Selanjutnya adalah mencari titik potong. Kita misalkan X-nya adalah 0. 3 kali 0, 0 ditambah 2Y lebih dari sama dengan 60. Y-nya adalah 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30. Jadi X, Y-nya adalah 0,30. Selanjutnya kita misalkan Y adalah 0. 3X ditambah 2 kali 0, 0. 3X lebih dari sama dengan 60. X sama dengan 60 dibagi 3, hasilnya adalah 20. Jadi X, Y-nya adalah 20,0. Kemudian yang kedua, X-nya 0, 3 dikali 0, 0 plus 4Y lebih dari sama dengan 72, Y-nya adalah 72 dibagi 4, jadi Y-nya adalah 18. Selanjutnya, jika Y-nya 0, maka 3X ditambah 4 kali 0, 0, jadi 3X lebih dari sama dengan 72, X-nya sama dengan 72 dibagi 3, hasilnya adalah 24. Maka X, 0-nya ini ada 0,18 dan 24,0. Selanjutnya adalah menentukan titik potong arsirannya. Misalkan kita ingin menentukan di titik 0,0. Jadi kita tulis persamaan pertamanya yaitu 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 60. Nah, titik 0,0 ini kita substitusikan 3 dikali 0, 0 plus 2 dikali 0
lebih dari sama dengan 60. 3 kali 0, 0. 2 kali 0, 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 60. 0 lebih dari sama dengan 60 itu adalah salah. Karena 0 adalah kurang dari sama dengan 60. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua. Sama, kita menggunakan titik 0,0. 3x plus 4y lebih dari sama dengan 72. Kita substitusikan 0,0 ya. 3 dikali 0 plus 4 dikali 0 lebih dari sama dengan 72. 3 kali 0, 0 plus 4 kali 0, 0. Jadi 0 lebih dari sama dengan 72. Pernyataan ini adalah salah. Sama seperti tadi ya, karena 0 kurang dari sama dengan 72. Selanjutnya, kita gambar grafiknya. Dari persamaan pertama, yaitu ada titik 0,30. Titik 0,30 yaitu ada di sini. Kemudian ada titik 20,0. Ya, 20,0 itu titiknya ada di sini. Kemudian ada titik 0,18. 0,18 titiknya ada di sini. Kemudian ada titik 24,0. 24,0 titiknya berada di sini. Selanjutnya kita hubungkan garis dari titik yang sudah kita buat tadi. Kita gabungkan 0,30 dengan 30,0 menjadi seperti ini garisnya. Dan selanjutnya ada titik 0,18 dengan 24,0. Langsung tarik saja garisnya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Kita lihat persamaan 1 ini menyatakan 0 lebih dari sama dengan 60 adalah salah, berarti arsirannya menjauhi titik 0,0. Jadi arsirannya adalah ke atas. Untuk garis yang kedua, 0 lebih dari sama dengan 72 itu juga salah, maka arsirannya menjauhi titik 0,0. Jadi arsirannya adalah ke atas. Sama seperti garis yang pertama tadi. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada suatu daerah yang dilewati oleh dua arsiran tadi. Ini adalah hasil yang sudah diwarnai, dan ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Untuk mencari titik pojoknya bisa didapatkan dengan mengeliminasikan kedua persamaan tadi. 3x plus 2y sama dengan 60, dan persamaan yang kedua 3x plus 4y sama dengan 72. Ini bisa kita kurangkan, maka 3x-nya akan habis, dan 2y dikurangi 4y hasil adalah min 2y. 60 dikurangi 72 hasilnya adalah min 12. Selanjutnya, y-nya adalah min 12 dibagi min 2. Jadi, y-nya adalah 6. Selanjutnya, y sama dengan 6 ini kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama supaya lebih gampang karena nilainya lebih kecil. Jadi, 3x plus 2 dikali 6 sama dengan 60. 3x plus 2 kali 6, 12 sama dengan 60.
3x sama dengan 60 dikurangi 12, hasilnya adalah 48. X sama dengan 48 dibagi 3, hasilnya adalah 16. Sudah ketemu titik pojoknya, yaitu 16,6. Titik 16,6 itu ada di sini di antara perpotongan garis antara persamaan 1 dan 2. Jadi, kita dapat menentukan biaya minimumnya dari ketiga titik ini. 0,30, 16,6, dan 24,0. Terakhir, menentukan nilai minimum. Titik pertamanya yaitu 0,30. Jadinya pupuk fosfornya itu 17.500. Jadi 17.500 X-nya adalah 0. Jadinya 17.500 kali 0 ditambah nitrogennya itu 14.500 Y, jadinya 14.500, Y-nya adalah 30. Sama dengan 17.500 dikali 0 itu hasilnya 0. 14.500 kali 30 hasilnya 435.000. Jadi hasilnya 435.000. Kemudian untuk yang kedua ada di titik 16,6. Sama seperti tadi, 17.500 X-nya adalah 16 ditambah 14.500 Y-nya adalah 6, maka hasilnya ini adalah 280.000 dan 87.000, maka hasilnya 367.000. Titik yang ketiga ada titik 24,0. 17.500 X-nya adalah 24 plus 14.500 Y-nya adalah 0, maka hasilnya 420.000 ditambah 0, 420.000. Maka nilai minimum atau nilai yang terkecilnya itu adalah di angka 367.000.